Selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Galih. Apa kabarnya anak Tuhan hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Nah, masih ingat Kak Galih bawa siapa namanya ini? Siapa? Rasul Petrus. Beberapa minggu kemarin kita sering berbicara tentang Petrus. Dulu Petrus bisa berjalan di atas air. Nah, namun karena takut dia tenggelam. Minggu yang kemarin, nah Petrus diberi kunci kerajaan surga, disanjung oleh Yesus kemarin, minggu kemarin Petrus ya. Nah hari ini mau tahu apa yang akan dikatakan Yesus kepada Petrus? Nah penasaran? Nah hari ini kita mau diajak Tuhan Yesus bagaimana cara mengikuti Tuhan Yesus. Nah bagaimana ya cara mengikuti Tuhan Yesus? Makanya kita ikuti pendamaian iman anak sampai selesai ya. Sudah siap? Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku.
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, sudah mendengarkan ceritanya? Nah, kira-kira perasaan Petrus saat itu gimana? Ayo, senang, sedih, atau gembira, atau marah? Nah, kalau kemarin ketika Petrus mengutarakan, "Jika engkau Tuhan, izinkanlah aku berjalan menemuimu." Lalu Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Lalu karena anginnya besar, gelombangnya tinggi, Petrus menjadi takut, khawatir, akhirnya tenggelam. Petrus yang kurang percaya lagi karena adanya angin. Minggu kemarin Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Nah, diberikan kunci kerajaan surga oleh Tuhan Yesus. Karena yang mengatakan, "Yesus, engkau Mesias." Nah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, tapi kata Yesus, bukan engkau yang mengatakan, tapi Allah yang mengatakannya sendiri kepadamu. Petrus diberi hikmat kepada Allah sehingga ia mampu mengatakan Yesus adalah Mesias. Nah, itu cerita hari ini. Apa ya tadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Oh, enyahlah. Oh, ini iblis tuh. Enyahlah iblis. Engkau adalah batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan rencana Allah. Nah, ternyata bahwa Petrus itu nggak rela jika Yesus itu ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya, Petrus tidak mengetahui bahwa Yesus sebagai Mesias, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Penyelamatannya dengan cara menebus dosa kita dengan wafat dan mati di kayu salib. Nah, jadi rencana Allah untuk menyelamatkan kita umat manusia yaitu dengan mengutus putranya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita. Di kayu salib Yesus menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi Petrus dimarahi Tuhan Yesus ya, sedih ya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau bukan memikirkan rencana Allah." Nah, jadi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus dosa dunia. Lalu apa yang dikatakan dalam Injil tadi ya selanjutnya? Supaya kita bisa mengikuti Tuhan Yesus, ya harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya itu apa ya? Menyangkal dirinya itu cara mudahnya kita memiliki kesenangan. Misalnya kesenangan kita itu apa ya? Mainan HP, nonton TV. Lalu waktunya berdoa. Setiap hari kita harus rajin berdoa ya. Lalu kita harus lebih mementingkan berdoa, lebih mementingkan pergi ke gereja, lebih mementingkan apa ya? Berkumpul membaca kitab suci. Ya, itu salah satu hal menyangkal diri. Jadi mengesampingkan kesenangan pribadi kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan, atau kita persembahkan untuk sesama kita. Waktunya di rumah biasanya tiduran, ada kesempatan untuk berbagi dengan teman sesama. Nah, bisa kita tinggalkan kesenangan kita untuk berbagi. Lalu mengikuti Tuhan Yesus ketika yang pertama tadi menyangkal diri, yang kedua itu memikul salib. Salib bagi kita orang Kristiani yaitu lambang kemenangan, karena Yesus menebus dosa dunia dengan wafat di kayu salib. Salib membawa sukacita. Jadi kalau kita memikul salib, walaupun dalam keadaan senang, sedih, susah, sukacita yang harus kita pancarkan, karena salib membawa sukacita. Jika kita memanggul salib, berarti kita membawa
kesukaan bagi sesama kita, sama yang kita jumpai. Jadi jangan patah semangat, karena kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus tetap memikul salib apapun keadaannya. Nah, jadi apapun kita sebagai pengikut Yesus harus menyangkal diri, memanggul salib. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga mengikuti Tuhan Yesus. Ada lagunya ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Mengikuti Tuhan Yesus dalam suka maupun duka ya. Ini jadi Petrus diingatkan oleh Tuhan Yesus, walaupun nanti di cerita-cerita yang akan kita dengarkan berikutnya nanti Petrus juga sedih lagi ya. Nah, coba kita cari di kitab suci ketika Petrus sedih dan menyesal karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus sungguh-sungguh terjadi. Nah, hari ini kita diingatkan untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan menyangkal diri, memikul salib kita, dan mengikutinya walaupun dalam keadaan senang, sedih, susah, gembira. Semua harus mengikuti Tuhan Yesus apapun keadaannya ya. Karena Tuhan Yesus janjinya menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam keadaan susah, sedih, dalam keadaan pandemi ini, Tuhan pasti akan menyertai kita. Nah, kita mau membuat aktivitas.
Suci Nasional tahun 2020. Hari ini kita mau masuki pendalaman kitab suci untuk anak-anak. Pertemuan yang pertama untuk tema bulan kitab suci nasional 2020, temanya tentang mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Ada 4 pertemuan, dan minggu ini kita mau masuk pertemuan yang pertama. Pendalaman kitab suci anak-anak pertemuan yang pertama. Temanya Aku Anak Allah.